Selamat malam dan salam pertengahan minggu untuk kita semua. Selamat berbakti bersama kami pada malam ini. Malam ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Dedi saya. Dan kita juga akan mendengar ayat hafalan daripada Ori. Selepas itu kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan dari keluarga kami. Selamat malam dan selamat berbakti. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih karena kami dapat mendengar ayat dari Tuhan, dan biarlah apa yang kami akan dengar nanti kami dapat ingat dan kami dapat paham dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia dapat membantu kami dalam masa hadapan kami nanti Tuhan, dan berilah kami semua kesehatan yang baik. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam sejahtera, salam bertemu di pertengahan minggu kita malam hari Rabu ini. Puji Tuhan sebab kita dapat bertemu di dalam Maya, dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab dalam keadaan yang begitu genting di sekitar kita ada COVID-19, Tuhan masih bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kita memulakan kita punya pembelajaran hari ini. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kiranya hamba-Mu diberi kekuatan untuk berkongsi pelajaran yang begitu baik dan begitu bermakna untuk kami pada malam ini. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami paham dan tahu bahwa keadaan dunia kami ini semakin lama tidak akan bertambah baik, tetapi Engkau akan datang dengan segera. Bapa di surga, ampuni kami dari segala kesilapan dan dosa kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam ini saya ingin berkongsi tentang beberapa perkara yang mungkin kita jarang dengar, tetapi ada besar kaitannya dengan keadaan kita semasa. Ya, semua kita maklum bahwa pada masa sekarang ini kita menghadapi bencana COVID yang sangat serius di seluruh global, di seluruh dunia, dan kita coba melihat apakah berkaitan ini dengan keadaan dan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ada dua perkara yang ingin saya kongsikan di sini, yaitu topik yaitu ataupun perkataan yang digunakan di seluruh dunia sekarang, terutama sekali oleh pemimpin-pemimpin, yaitu Great Reset, ataupun perkataan lain yang diorang guna adalah Global Reset. Dan yang kedua adalah Green Economy, ataupun kalau dalam bahasa Malaysia saya rasa ini bermaksud ekonomi hijau, ya, green, ya. Jadi mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan Great Reset. Dalam forum ekonomi sedunia yang telah berlangsung pada Januari 2021, ya, yang awal tahun inilah, mereka berkata bahwa pandemik coronavirus ini adalah peluang yang sangat besar bagi dunia untuk mengubah sistem kapitalis kita. Seperti mana sedia kita maklum bahwa kebanyakan negara kita ini di dunia ini sekarang ada mengamalkan ekonomi kapitalis, dan Malaysia adalah termasuklah negara kapitalis, ya. Jadi dia kata pandemik coronavirus ini akan mengubah sistem kapitalis kita. Jadi ekonomi kita mungkin akan menjurus kepada satu sistem yang baru. Dan kedua, pandemik ini juga akan memberi peluang kepada kita untuk memperbaiki alam sekitar kita. Jadi mereka menggunakan perkataan Great Reset untuk mewar-warkan maklumat bahwa dunia kita ini merubah ke dalam satu sistem yang baru. Jadi sistem yang baru ini adalah dibentuk karena ada beberapa perkara yang mereka katakan yang boleh menyebabkan perlu diubah sistem ini, yaitu ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan bencana alam yang berpanjangan, dan banyak lagi benda-benda yang sangat merisaukan kepada dunia dan pemimpin-pemimpin dunia, bahawanya kita punya sistem ekonomi sekarang ini lebih kepada merosakkan alam sekitar. Jadi Forum Ekonomi Sedunia yang telah berlangsung pada bulan Januari tahun ini menyatakan bahwa semua pemerintah di seluruh dunia, semua businessman ataupun pertubuhan society ataupun sosial ataupun masyarakat mesti bersatu di dalam mengubah kita punya sistem ini. Dan inilah yang mereka katakan bahwa berlaku ada Great Reset ataupun Global Reset. Sekiranya kita tidak melakukan ini, dia kata, maka akan berlaku satu bencana yang sangat besar kepada umat manusia. Itu yang pertama yang sedang diwar-warkan sekarang di seluruh dunia, ya. Yang kedua yang saya katakan ialah green economy ataupun ekonomi hijau. Ini adalah
cadangan yang telah diberikan oleh United Nations Environment Program ataupun satu daripada badan bangsa-bangsa bersatu yang mengurus tentang program alam sekitar. Dan dia menyatakan di sana bahwa ekonomi, green economy, saya gunakan English ya, sebab Melayu tidak begitu baik. Green economy adalah satu cara yang sangat efisien, sangat adil, agar semua kekayaan di dunia ini tidak dimonopoli oleh sebahagian saja kumpulan manusia, tetapi dia akan menyelamatkan dunia ini daripada pencemaran karbon, penggunaan sumber alam yang terurus, dan membolehkan masyarakat hidup dengan lebih teratur, dia katakan di sini. Jadi kita tidak tahu apa di dalam green economy itu, tetapi dia adalah sesuatu yang akan dilakukan, dan agenda ini akan diteruskan oleh badan pertama bangsa-bangsa bersatu, kedua WHO ataupun World Health Organization, dan banyak lagi yang lain, termasuklah Forum Ekonomi Sedunia yang saya katakan tadi, United Nations Environment Program. Jadi daripada dua perkara ini, apakah ini pandemik sesuatu yang dirancang supaya dunia kita ini akan berubah? Dan marilah kita dengan bijaksana melihat, menilai adakah semua ini sudah dirancang ataupun tidak. Daripada kata-kata yang saya berikan tadi itu tentang green economy dan global reset ataupun great reset, Pope Francis telah memberikan kata-katanya di sini ya. Dalam satu wawancara yang dia telah buat, bahwa dia berkata begini, pandemik yang berlaku sekarang ini adalah menunjukkan bahwa dunia semakin parah, yang miskin ditekan, dan yang sangat menderita adalah mereka yang berada di tempat-tempat yang mungkin di bandar ataupun di persekitaran bandar. Jadi kalau kita lihat di Malaysia sekarang, saya tengok laporan yang telah dibuat dalam hari kemarin, peratus orang bunuh diri sudah melebihi jumlah yang telah berlaku tahun lepas, baru 6 bulan ini. Jadi itu menunjukkan bahawa ramai orang yang tertekan. Dan kalau kita tengok juga ada itu kempen kibar bendera putih, dan kita nampak di sana memang ramai yang memerlukan. Jadi itulah yang dikatakan di sini bahwa Pope Francis menyatakan bahwa yang sangat menderita itu adalah mereka yang miskin, yang mungkin tidak ada pendapatan. Mungkin yang kaya masih lagi boleh bertahan sekarang. Dan dia juga berkata di sini bahwa karena kesombongan, tidak ambil peduli, dan tamaha, ataupun perkataan yang kita guna lain adalah mahu saja banyak dia punya tanpa memikirkan yang dia sudah kecukupan, menyebabkan dunia kita ini semakin lama semakin teruk, dia kata. Jadi dia ada satu program, Pope Francis itu ada satu program yaitu berkaitan dengan alam sekitar, yaitu Laudata ya. Jadi ini projek, dia kata di sini bahwa dia sangat memuji yang telah dilakukan dalam program Laudata,
bahwa dunia kita ini menangis karena menuju kehancuran. Yang miskin menangis karena ketidakcukupan. Dan banyak lagi perkara lain. Jadi dia katakan di sini mesti ada green economy. Kita mesti mengamalkan hidup yang sederhana. Kita mesti ada green education. Dan kita mesti ada green spirituality ataupun kerohanian. Dan semua community mesti terlibat. Tapi pada dasarnya green law akan diperkenalkan. Dan green law itu adalah undang-undang hari Ahad. Saya ingin memetik satu petikan yang terdapat dalam Time Magazine. Yang kalau kamu tahu Time Magazine itu adalah satu magazine yang sangat populer, sangat berpengaruh di seluruh dunia. Yang telah ditulis pada 21 Oktober 2020 oleh Mariana Mazzucato, ya. Jadi dia telah menulis suatu bayangan yang berlaku di masa hadapan. Dia kata di sini, ya. Tahun ini adalah 2023. Dia menulis tentang tahun 2023. Dan saya percaya dia mungkin mendapat ilham macam mana dia boleh tulis dengan begitu tepat. Dia kata di sini, pandemik COVID sudah hampir tiada. Dan ekonomi dunia sudah hampir pulih. Jadi dia kata, macam mana kita boleh sampai begini, dia bilang. Macam mana kita boleh pulih daripada krisis yang begitu besar yang berlaku di dunia ini, yang telah berlaku. Dia menulis di sini, dia kata, mari kita lihat. Kita telah mendengar bahwa pada November 3, 2020, Joe Biden telah mengalahkan Donald Trump. Dan Demokrat telah menguasai dua rumah, yaitu Kongres dan satu lagi Senate, dia bilang. Jadi di Amerika itu ada dua itu, ya, Senate dan Kongres itu, ya. Jadi both houses of the Congress, dia bilang. Jadi ini dia tulis 2 bulan Oktober. Macam mana dia boleh tahu bahwa bulan November itu si Biden boleh menang? Kita tidak tahu dari mana dia datangnya ini, dia punya ilham ini. Dan pada bulan Februari, 11 hari bulan 2021, Federal Drug ataupun pihak yang memberi kelulusan untuk penggunaan obat di Amerika telah meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 dan berlaku pengeluaran vaksin yang begitu cepat yang diberikan secara percuma dan telah dilakukan pemvaksinan di Amerika. Jadi itu sudah dia kasih tahu. Dan memang kita sudah tahu bahwa vaksin telah dilakukan bermula pada bulan Februari tahun ini. Kemudian dia katakan di sini, ya. Bulan 6 2021, ekonomi dunia semakin teruk. Dan saya rasa tidak payah lagi kita tengok di Malaysia sekarang itu pun kita sudah nampak ekonomi semakin teruk. Kerajaan telah memberikan bantuan 150 bilion package untuk membantu. Jadi dia kata di sini ekonomi dunia semakin teruk bulan lepas dan sampai sekarang kita boleh rasa. Maka berlaku banyak simulasi ataupun package simulasi
yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan dan termasuklah kerajaan kita. Dan dia kata juga di sini, ini macam mana dia mencapai 2023 itu COVID, dan kita telah berjaya mengharumi masalah krisis global ini. Dia katakan di sini juga, semua serikat-serikat besar akan memberhentikan pembelian stok dan pemberian dividen kepada pengarah-pengarah sehingga 2024. Dan siapa-siapa serikat yang melanggar peraturan-peraturan ini akan dikenakan undang-undang. Jadi sebenarnya tujuan itu adalah untuk menjaga pekerja-pekerja, ya, supaya gaji yang diberikan kepada pengarah-pengarah yang begitu banyak itu, ya, kalau di Malaysia, kalau kamu tengok Mas itu gaji dia juta-juta itu dia punya pengarah, ya, dikurangkan untuk menjaga itu pekerja. Jadi itu telah kejayaan yang telah dilakukan, dan ini akan dilaksanakan masa sekarang. Kemudian dia kata lagi satu, dan ini yang kita mau tunggu, ya. Kalau ini betul-betul berlaku, maka kita akan dapat tahu bahwa kita sudah dalam serius undang-undang hari green economy itu akan dilaksanakan di Amerika. Pada in summer atau musim panas 2021, krisis yang sangat besar akan melanda, dan krisis kemusnahan alam sekitar akan melanda kepada dunia-dunia yang maju, developed world. Jadi dunia maju ini macam Amerika, Eropa semua, Jepun, ya, Korea. Jadi pada musim panas 2022, ya, tidak lama lagi itu, ya, akan berlaku satu bencana besar melanda di Amerika, yaitu kemarau panjang, dan akan melanda sebahagian besar Amerika Serikat yang mengeluarkan 1/6 daripada gandum keperluan dunia. Dan orang-orang di Amerika akan bangun, dan mereka akan berkata, inilah akibat karena tidak menjaga alam sekitar. Betul program Pope Francis itu, ya, orang kata. Dan dengan itu mereka akan lebih bersuara untuk memastikan supaya green economy itu akan dilaksanakan. Jadi 2023 dunia tidak akan sama seperti yang sekarang. Sekarang ini kita dalam Great Reset menuju kepada green economy. Dan saya ingin memetik dua pernyataan yang ditulis oleh Ellen G. White di sini dalam Great Controversy 57-59. Penyelewengan politik sedang merasuk rasa cinta akan keadilan dan penghormatan terhadap kebenaran. Dan meskipun di negara Amerika yang bebas, para penguasa dan anggota-anggota Dewan Pembuat Undang-Undang akan menyerah kepada tuntutan populer akan sebuah undang-undang pemaksaan pemeliharaan hari Minggu demi menyenangkan hari khalayak umum. Jadi kita sudah nampak itu 2023 akan berlaku kemarau panjang, dan akan ada satu tuntutan yang sangat besar oleh rakyat, dan pemerintah akan akur.
Jadi bukan pemerintah yang akan meminta ini, tetapi rakyat sendiri akan meminta. Kalau kita bayangkanlah kalau kita tinggal di tingkat yang ke-10 di KK, kemudian 1 minggu tiada air. Macam mana rasanya jamban, macam mana rasanya kita punya tempat tidur, dan apa rasanya di sana. Itulah disarankan oleh Ellen G. White bahwa perlu kita pergi ke country living. Ya. Golongan ini yang mengemukakan tuntutan bahwa penyelewengan yang maharajalela pada umumnya disebabkan oleh penajisan terhadap apa yang disebut Sabat Kristian, dan bahwa pemaksaan pemeliharaan hari Minggu akan sangat memperbaiki akhlak manusia. Tuntutan ini khusus didesak di Amerika, di mana doktrin Sabat yang benar telah dikotbahkan dengan sangat meluas. General Great Controversy 587. Jadi ini akan berlaku. Saya mengharapkan tidak berlaku 2023, tapi sekiranya berlaku, kita akan dapat dalam Wahyu 13 ayat 7 dia kata, tidak ada seorang pun yang akan dapat membeli atau menjual sesuatu kecuali dia mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri atau nombor yang melambangkan nama itu. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita berhati-hati dalam kehidupan kita, sebab dalam Wahyu 14 juga menyatakan bahwa siapa yang Wahyu 13 ya, barang siapa ditentukan, barang 13 ayat 18, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Hari ini kita tahu apa akan berlaku di masa depan, dan tidak ada lagi saya rasa masa kita untuk sebenarnya masih lagi kita mau dunia ini, tetapi kalau dari segi timetable-nya memang kita tidak ada masa lagi. Jadi marilah kita secara individu mengadakan hubungan intim dengan Yesus setiap hari, agar kehidupan kita ini akan bersedia untuk menghadapi cabaran yang akan mendatang. Terima kasih. Amin. Mari kita semua berdoa untuk pelajaran tadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami setiap satu pada malam ini, supaya kami tahu bahwa dunia ini tidak akan seperti yang kami alami sekarang. Akan berlaku perubahan yang sangat besar, dan semua itu adalah rencana Satan untuk menggenapi apa yang dirancangkan untuk menanti kedatangan Yesus. Kiranya kami diberi kekuatan setiap satu untuk meninggalkan dunia ini secara perlahan-perlahan. Mungkin dari segi makanan, dari segi perbuatan, dan terlebih lain dari segi pengejaran harta. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersama dengan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami memohon segala yang baik kepada kami. Biarlah kami diberi kekuatan untuk diberikan bimbingan Roh Kudus. Ampuni kami dari segala dosa dan kesilapan kami, dan jaga kami malam ini. Dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami berdoa. Amin.